Balitbangda Balangan gelar penilaian top 10 inovasi Bailang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan berikan pelatihan bagi kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. DPRD Kabupaten Balangan melaksanakan rapat paripurna persetujuan bersama RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Balangan gelar sosialisasi kebijakan jabatan fungsional tertentu tahun 2021. Diskominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar lakukan kunjungan kerja ke Diskominfo Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan salurkan program bantuan beras, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Selama beberapa waktu terakhir bersama saya Ayu Reldayanti Saputri, berikut baterbangan selengkapnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Balitbangda Kabupaten Balangan gelar presentasi dan penilaian untuk finalis top 10 inovasi Bailang tahun 2021 di Aula Benteng Tundakan Rabu 28 Juli 2021. Balitbangda Kabupaten Balangan gelar presentasi dan penilaian untuk finalis top 10 inovasi Bailang atau Lomba Inovasi Balangan tahun 2021 di Aula Benteng Tundakan, Rabu 28 Juli 2021. Kegiatan yang diselenggarakan langsung oleh Balitbangda Kabupaten Balangan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori SKPD dan BLUD RSUD atau UPT Puskesmas, dengan masing-masing 5 top inovasi untuk setiap kategorinya. Dalam sambutan Bupati Balangan yang dibacakan Wakil Bupati Balangan, Supiani menyampaikan kegiatan perwujudan inovasi ini dalam rangka untuk meningkatkan kinerja satuan kerja masing-masing dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Balangan. Kepala Balitbangda Kabupaten Balangan Aidinor mengatakan, setiap lomba inovasi ini tentunya telah memiliki indikator yang sudah terpenuhi. Salah satunya berdasarkan dari bobot nilai sehingga melahirkan 10 inovasi tersebut. Semuanya punya potensi juara ya dari 10 inovasi karena memang mereka sudah memenuhi tahapan yang sangat ketat dan memenuhi syarat-syarat ketentuan baik yang sifatnya sistem maupun dalam hal pelayanan publik pada masyarakat. Aidinor berharap hal ini dapat berlanjut hingga ke tahun 2022 dengan jumlah peserta yang lebih banyak, sehingga dapat menciptakan inovasi baru dan membuat para inovator terus bersemangat agar karya tersebut bisa dipersembahkan untuk masyarakat Balangan. Kabid Teknologi Inovasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, yang juga menjadi tim penilai lomba Bailang, Murwani Fevene Antang menambahkan bahwa masing-masing kabupaten tentunya memiliki karakteristik tersendiri. Ia menjelaskan pihaknya di sini hanya memberikan support agar kerjasama antara kabupaten dengan provinsi dapat berjalan. Kalau bisa kami katakan ini nanti ke indeks daya saing daerah. Indeks daya saing daerah. Itu akhirnya nanti ujung-ujungnya ya ke Innovation Government Award tadi yang seperti yang disampaikan oleh Bapak. Mungkin. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan.
saat cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan berikan pelatihan bagi kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Aula 1 Bapeda Kabupaten Balangan, Rabu 28 Juli 2021. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan berikan pelatihan bagi kader pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM di Aula 1 Bapeda Kabupaten Balangan, Rabu 28 Juli 2021. Kegiatan diikuti oleh kader dari 4 desa yaitu Desa Suryatama Kecamatan Halong, Desa Tampang Kecamatan Lampihong, Desa Gunung Manau Kecamatan Batumandi, dan Desa Gulinggang Kecamatan Juwai. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Megawati Ulfah mengatakan sudah menjadi kewajiban bersama untuk melindungi, memenuhi dan mendukung hak-hak anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi sesuai harkat dan martabat anak, serta hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Harapannya untuk ke depan dengan adanya pelatihan kader ini, kedepannya bisa membawa masyarakat kita khususnya kepada perlindungan anak di Kabupaten Balangan, tidak ada lagi untuk kekerasan terhadap anak. Kemudian peran serta masyarakat dan kader itu sangat luar biasa, diharapkan bisa membantu masyarakatnya, jangan ada lagi kekerasan. Di tempat yang sama, Kepala DP3 Kabupaten Balangan, Nur Aspariah menjelaskan tugas pokok dan fungsi para kader ini adalah menjalankan fungsi sosial. Jika di desa ada kekerasan terhadap anak, maka yang berperan melakukan pendampingan adalah kader PATBM. Suatu desa ini ada kekerasan terhadap anak, maka yang berperan melakukan pendampingan ini adalah kader PATBM. Misalkan ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan kekeluargaan, maka harus didampingi, dirujuk ke kepolisian. Terakhir, Nur Aspariah menyampaikan, jika kekerasan yang terjadi sampai melukai fisik, kader PATBM lah yang mendampingi untuk dirujuk ke puskesmas. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pandemi belum berakhir, memaksa kita untuk terus berpikir
menjalani hidup yang semakin getir. Vaksin telah hadir. Warga Indonesia kini tak perlu khawatir. Selamat siang, Mbak. Kami dari rumah sakit mengabarkan bahwa kondisi Bapak Anda saat ini sedang kritis. 70% dari jumlah populasi Indonesia akan divaksinasi agar terbentuk herd immunity. Haruskah divaksin? Ya, demi keselamatan diri, masyarakat, dan keluarga tercinta. Ragu? Tidak lagi. Karena semua sudah dijamin oleh para ahli dari BPOM, serta dinyatakan halal dan suci oleh MUI. Untuk kita yang masih harus bekerja di luar rumah, tetap jalani protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Untuk barisan putih yang sudah merasa letih, jangan beralih, agar kita tidak tertatih dan semua akan segera pulih. Untuk apa ragu jika hidup begitu berarti untukmu? Lantas, kapan? Setelah mereka yang berdiri di barisan depan. Saya telah divaksin, aman, halal, suci, dan terlindungi dari COVID-19. Tetap menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bekerja sehat produktif dengan vaksinasi COVID-19. Vaksin, saya yakin. Vaksin untuk kita. Dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Balangan laksanakan rapat paripurna. Persetujuan bersama RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026. Di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Rabu 28 Juli 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan laksanakan rapat paripurna dengan acara persetujuan bersama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026. Di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Rabu 28 Juli 2021. Bupati Balangan, Abdul Hadi mengatakan hari ini dilaksanakan penandatanganan persetujuan bersama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Balangan. Alhamdulillah hari ini ditandatangani kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif terkait dengan RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026. Sebagaimana yang kita ketahui oleh aturan bahwa penterjemahan visi misi Bupati ke dalam RPJMD itu diberi waktu 6 bulan. Abdul Hadi menambahkan seperti diketahui dan sebagaimana aturan yang ada, RPJMD merupakan terjemahan visi misi Bupati, adapun penyelesaian RPJMD diberi waktu 6 bulan. Abdul Hadi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Balangan, kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Balangan, yang sudah bekerja untuk menerjemahkan visi misi sehingga RPJMD dapat diselesaikan. RPJMD ini akan menjadi perencanaan strategis dan rencana kerja yang dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD di setiap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Balangan. Al-Qori dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi.
Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Pemerintah Kabupaten Balangan gelar kegiatan sosialisasi kebijakan jabatan fungsional tertentu tahun 2021 bertempat di Aula Inspektorat Balangan, Rabu 28 Juli 2021. Pemkab Balangan gelar kegiatan sosialisasi kebijakan jabatan fungsional tertentu atau JFT tahun 2021 bertempat di Aula Inspektorat Lantai 3 Balangan, Rabu 28 Juli 2021. Kegiatan ini digelar dalam rangka telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan perangkap daerah dan menindaklanjuti Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 tentang reformasi birokrasi. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Yuliansa, Kepala BKPPD Balangan Supriyanor, Asisten 3 Administrasi Sekda Balangan Hasmiati, dan peserta sosialisasi. Tujuan digelarnya kegiatan ini untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah penyelesaian permasalahan di bidang kepegawaian dengan harapan terciptanya pemahaman yang sama sehingga tidak multitafsir dalam mengartikan dan menerapkan aturan-aturan kepegawaian, khususnya mengenai pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau invansing dan tata cara mutasi. Sekda Kabupaten Balangan Yuliansa menyampaikan, pelaksanaan sosialisasi nantinya akan disampaikan kepada para peserta karena diketahui latar belakang mereka ini adalah tenaga fungsional, jadi dari Badan Kepegawaian Daerah menawarkan mereka untuk berkenan kembali menjadi tenaga fungsional. Mudah-mudahan dengan arahan-arahan dari organisasi ini mereka lebih memahami apa sih sebenarnya tenaga fungsional itu. Kalau saya sih pribadi ada masalah. Adapun peserta JFT yaitu 78 orang pejabat pengawas atau eselon 4 dan 39 orang pejabat administrator atau eselon 3. Total ada 117 orang peserta. Bella Rendra dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar lakukan kunjungan kerja ke Dinas Kominfo Kabupaten Balangan. Ini dalam rangka untuk berbagi informasi terkait penggunaan sertifikat tanda tangan alat elektronik. Bertempat di ruang rapat Diskominfo Kabupaten Balangan, Kamis 29 Juli 2021. Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar lakukan kunjungan kerja ke Dinas Kominfo Kabupaten Balangan. Kunjungan ini dalam rangka untuk berbagi informasi terkait penggunaan sertifikat tanda tangan elektronik. Bertempat di ruang rapat Diskominfo Balangan, Kamis 29 Juli 2021. Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Abasid mengatakan maksud kedatangan pihaknya ke Diskominfo Balangan untuk menggali tentang sertifikat tanda tangan alat elektronik. Seperti yang diketahui bahwa peralatan elektronik tentunya sangat diperlukan sekali di era seperti sekarang. Basid menambahkan berdasarkan informasi yang didapat, bahwa Kabupaten Balangan banyak sekali tempat maupun area yang blank spot. Untuk itu Basid sangat mengapresiasi langkah Kabupaten Balangan
yang bisa mensiasati hal tersebut dengan cara mendirikan menara oleh pemerintah daerah. Kemudian juga kami dapat informasi bahwa di sini ada beberapa tempat break spot. Di Kabupaten Banjar juga banyak break spot. Ternyata di sini diselesaikan dengan didirikan menara oleh pemerintah daerah. Dan ini kami ingin belajar bagaimana pendanaan dan sistem pengadaannya. Di samping itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Balangan, M. Nur menyampaikan bahwa untuk di Balangan ada 2 instansi yang telah menggunakan tanda tangan alat elektronik, yaitu Dukcapil dan DPM PTSP. M. Nur mengatakan ke depan pihaknya juga akan merencanakan penggunaan tanda tangan alat elektronik untuk dinas vertikal di Balangan, yaitu Badan Keuangan Daerah, Bapeda, dan BKPPD. Kita sudah merencanakan dalam beberapa waktu yang lalu dengan Kabid Layanan E-Government, kita mau konsultasi ke provinsi, tertunda dan hari ini ketika kita sudah mau mengeksekusi, kita ke Dinas Kominfo Provinsi sedang diberlakukan PPKM level 4. M. Nur menjelaskan untuk kisaran dalam pembangunan menara hanya sekitar 200 juta rupiah. Cukup dengan mendirikan menara di halaman kantor desa dengan radius jarak 50 meter, maka masyarakat sudah bisa melakukan kegiatannya yang dilaksanakan secara virtual. Terakhir, M. Nur berharap terkait visi misi kepala daerah tentang internet masuk desa yang direncanakan dalam waktu 2 tahun ke depan sudah bisa diselesaikan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Alkorim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Sebanyak 99.680 kg bantuan beras siap didistribusikan kepada 9.968 keluarga penerima manfaat untuk program bantuan beras masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tahun 2021 di kantor Pos Paringin Kamis 29 Juli 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Ayu Relinti Saputri. Sebanyak 99.600 kg bantuan beras siap didistribusikan kepada 9.968 keluarga penerima manfaat untuk program bantuan beras masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tahun 2021 di kantor Pos Paringin, Kamis 29 Juli 2021. Penyerahan beras ini secara simbolis dilakukan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi kepada masyarakat yang turut disaksikan langsung oleh Camat Paringin dan Kapolsek Paringin. Penyaluran bantuan beras ini ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran serta penguatan ketahanan pangan masyarakat yang terdampak karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Adapun untuk keluarga penerima manfaat program ini adalah masyarakat prasejahtera yang telah terdaftar sebagai peserta PKH atau program Keluarga Harapan dan menerima program bantuan sosial tunai atau BST dan APBN, di mana program beras bantuan ini merupakan bagian dari pengelolaan cadangan beras pemerintah untuk bantuan sosial penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana. Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya sangat menyambut baik dengan adanya program seperti ini. Menurutnya program ini dinilai sangat membantu dalam hal upaya penanganan COVID-19 bagi masyarakat di Kabupaten Balangan. Hari alhamdulillah tadi kita bersama-sama Bulog melakukan launching pembagian beras untuk membantu masyarakat kita yang terdampak terhadap pandemi COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pandemi ini berimbas kepada semua bidang, termasuk diantaranya bagian bidang ekonomi.
Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita bagikan hari ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Balangan. Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Barabai, Budiawan mengatakan total dari 9.968 KPM program ini terdiri dari 3.661 program PKH dan 6.307 dari program BST yang tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan. Jadi selama masa PPKM itu, ini kami bersama pemerintah, bersama kantor pos mendistribusikan beras itu 10 kilo kepada masyarakat di Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.